Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Aku Menginspirasi. Setelah sebelumnya tayangan mengenai award di Paragon Scholarship dan award di Beasiswa Unggulan. Nah, kali ini kita akan menghadirkan tamu istimewa, yaitu penerima beasiswa Pertamina, teman saya sejak SMP SMA, dan ini adalah beliau merupakan seseorang yang ambis sekali. Siapa lagi kalau bukan Arsalan Umari. Halo teman-teman, thank you loh Eca udah dipanggil nih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Alan? Alhamdulillah sehat walafiat. Kamu gimana sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Nah, Sehat ya? oke, Arsalan Umar ini merupakan penerima beasiswa Pertamina. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu Lan. Alan itu siapa, terus dari mana, kemudian kuliahnya tuh jurusan apa? Oke, thank you Eca. Sebelumnya mungkin perkenalkan nama aku Arsalan Umar. Biasa dipanggil Alan atau Mas Arab atau Umar bahkan terserah. Terus saat ini alhamdulillah diberi kesempatan kuliah di Universitas Pertamina Jakarta. Prodinya Teknik Perminyakan. Tuh, alumni Semanco. Iya, alumni Iya, Semanco. Alumni Spensa betul. dan Semanco gitu ya. Spensa dan Oke. Semanco. Oke, nah Alan, sebenarnya beasiswa Pertamina itu apa sih Lan? Oke, jadi ini mungkin banyak banget yang nanya ya beasiswa Pertamina itu apa. Jadi latar belakang beasiswa Pertamina itu kan Pertamina itu punya divisi namanya kayak CSR dan lain-lain. Nah, untuk beberapa tahun ini itu CSR untuk beasiswa itu dipegang oleh Pertamina Foundation gitu aja. Nah, terus beasiswanya itu apa? Sebenarnya nama lengkap beasiswanya itu adalah beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Jadi Sobi sebutannya Sobat Bumi gitu. Nah, terus beasiswanya itu apa? Ya mungkin nanti untuk klasifikasi jenis beasiswanya nanti akan aku jelaskan. Cuman intinya itu ya beasiswa yang diberikan untuk anak-anak baik sarjana, vokasi ataupun dari universitas-universitas yang di daerah operasi Pertamina gitu aja. Oke. Berarti uh, beasiswa Pertamina itu asalnya emang dari perusahaan Pertamina gitu ya? Betul aja. Oke. Nah, kira kalau beasiswa Pertamina itu ada kayak macam-macam jenisnya gitu nggak sih Lan? Kalau beasiswa unggulan sendiri yang aku kan ada beberapa jenis gitu. Nah, kalau untuk beasiswa Pertamina sendiri ada jenis-jenisnya Lan? Oh, ada aja. Cuman mungkin kalau beberapa beasiswa kan ada yang prestasi sama ekonomi gitu ya, atau studi berkelanjutan. Nah, kalau kebetulan di Pertamina sendiri itu dibagi menjadi 3. Nih, seingat aku ya, Cak. Iya. Ada yang reguler itu untuk S1, kayak untuk universitas yang Undip, UGM, ITB, UI, dan lain-lain, termasuk Univ Pertamina juga. Itu banyak tuh. Terus yang jenis beasiswa yang kedua adalah beasiswa vokasi gitu. Nah, vokasi ini apa? Teruntuk untuk teman-teman kita yang D3 yang berada di politeknik yang istilahnya itu masih jauh gitu dari Jawa gitu aja. Seperti Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Negeri Fakfak gitu. Karena memang mungkin fokus Pertamina ingin ngejar daerah-daerah yang cukup 3T gitu ya. Ya. Terus yang ketiga itu beasiswa afirmasi. Nah, ini tuh biasanya untuk universitas-universitas yang berada di dekat-dekat kilang minyak, kilang atau enggak lapangan-lapangan minyak punya Pertamina kayak Tuban, terus Sekolah Tinggi STT Migas Balikpapan, ada juga Riau, gitu-gitu sih, Eja. Berarti ada macam-macam lah ya. Intinya Pertamina itu ingin membantu teman-teman yang membutuhkan biar bisa menuntut bisa mencari ilmu dimanapun berada, entah itu di daerah 3T maupun di
perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, kalau nggak betul salah nih Lan, banget. kan kalau mau daftar beasiswa Pertamina ini harus masuk ke dalam perguruan tinggi ini ya, Mitra. Mitra. Nah, itu perguruan tingginya kalau boleh tahu apa aja, Lan? Oke, mungkin kalau untuk masalah mitra ini mungkin ada pembaruan setiap tahunnya gitu ya, Ica. Mungkin cuman seingat aku cukup banyak sih. Kayak kalau di Jawa itu ada UI, ITB, terus Universitas Singapura Bangsa Karawang, terus ada Undip, UGM gitu. Ada juga ITS, Brawijaya, Erlangga, pokoknya banyak. Terus Sumatera juga ada USU. Tahun ini kalau nggak salah masuk Unsiah juga masuk, terus Sriwijaya gitu-gitu. Ini yang reguler ya. Terus ada Universitas Islam Riau, ini yang afirmasi, karena kan dekat lapangan migas juga. Terus ada sampai Universitas Cendrawasih pun ada gitu. Cendrawasih Papua berarti. Iya, Patimura juga ada tuh, Universitas Patimura di mana ya, Maluku kalau nggak salah sih itu. Oke. Berarti ada kriteria perguruan tinggi yang diambil gitu ya. Nah, kalau tadi kan perguruan tingginya, nah sekarang kalau jurusannya Lan, apakah yang penerima beasiswa itu syaratnya harus jurusan yang berkaitan dengan perminyakan, dengan manajemen kayak gitu? Atau jurusan apapun yang penting masuk ke dalam perguruan tinggi tersebut? Oke, kebetulan aku udah lihat nama-namanya juga yang lolos. Kebanyakan, ya nggak kebanyakan sih, rata sih, ada yang teknik, ada yang kedokteran gitu. UGM tuh banyak tuh yang FK, terus ada juga yang sampai sastra, ada sastra Indonesia gitu-gitu sih, jadi kalau bisa disimpulkan kayaknya nggak harus engineering ataupun yang berhubungan sama Pertamina gitu sih, Oke, jadi jurusan apapun yang penting masuk ke dalam perguruan tinggi mitra gitu ya. Betul, ya betul banget. Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar, cek dulu nih perguruan tinggi teman-teman itu mitranya Pertamina apa bukan gitu untuk beasiswa tersebut. Jadi nanti biar teman-teman tuh nggak langsung tertolak di awal kayak gitu ya. Iya, Terus betul banget. ini Lan, kan tadi ada beberapa jenis beasiswa Pertamina. Nah, kira-kira ada perbedaan di berkas atau di tahap seleksinya nggak Lan? Atau sama rata semuanya sama gitu? Oke, mungkin ini menjadi beberapa pertanyaan juga gitu. Mungkin kalau dari segi berkas, dari segi wawancara, dari segi dan lain-lain syarat-syarat gitu-gitu, kalau aku lihatnya kurang lebih sama sih, gitu. Sama kok, malah kalau kita lihat di Instagramnya juga ada persyaratan ketiga jenis beasiswa itu sama sih, kulihat gitu. Sama-sama bikin isai juga gitu. Oke, jadi ketiganya itu baik itu berkas maupun tahapannya itu sama, nggak ada bedanya gitu ya. Nah, kemudian nih Lan, pasti kita kalau daftar beasiswa kan nggak menutup kemungkinan karena alasan yang pertama itu finansial kan. Tentu kalau kita daftar beasiswa pingin dapat uang saku atau mungkin uang kuliahnya biar nggak bayar kayak gitu kan. Nah, kalau boleh tahu Lan, benefit yang Alan dapat pada saat jadi penerima beasiswa Pertamina itu apa aja Lan? Kemudian feedback apa yang harus Alan kasih ke Pertamina itu sendiri? Oke, mungkin ini benefitnya dulu ya, gitu. Nah, jadi seperti pada umumnya, bener banget kan, apalagi anak-anak rantau kan, yang penting pingin mendapatkan cuan gitu ya, Iya, cuan. Adalah gitu. Nah, jadi ya benefit yang pertama memang uang gitu, Nah, kebetulan aku kan daftar tuh semester 6. Nah, jadi kan setahun tuh sampai semester 8 gitu. Nah, kalau untuk adik-adik kita yang masih semester 4 gitu, misalnya dia daftar kan setahun nih untuk sampai semester 6 dari semester 4. Nah, itu bisa banget diperpanjang sampai 2 tahun ini beasiswanya gitu. Gitu, asalkan kan kita kayak daftar ulang gitulah istilahnya, kayak transkripnya diperbarui apa-apanya. Nah, nanti
kayaknya nggak wawancara ulang sih kalau yang itu, kayak oke diperpanjang gitu. Nah, terus benefit yang kedua itu kalau aku ngincarnya sertifikat aja gitu. Jadi ada Iya, sertifnya karena gitu ya? iya betul banget, karena kan bisa kita masukin ke CV dan lain-lain gitu. Kayak Oh, kita pernah award di scholarship mana aja gitu. Nah, terus yang ketiga ini sih aja mungkin kegiatannya aja yang bisa kulihat sangat padat tapi juga bermanfaat gitu untuk kita gitu. Karena kemarin itu kita juga ada dari Dian Sastro gitu-gitu, dari Cita Laura dan lain-lain gitu aja. Terus kalau kegiatannya itu apa? Sesuai tagline-nya, kita adalah beasiswa Sobat Bumi, cintai bumi, selamatkan bumi. Nah, itu pada saat syarat daftarnya pun kita harus pernah melakukan kontribusi untuk bumi gitu aja. Mau sosial oh, ataupun ke lingkungan gitu. Nah, itu heeh. harus kita ada tuh satu minimal. Nah, jadi kegiatannya ya memang berhubungan sama lingkungan itu aja. Aku udah 4 kali ikut kegiatan. Nah, kegiatan yang pertama itu COVID, berhubung COVID ya, jadi kita kayak bagi-bagi masker gitu-gitu ke panti asuhan waktu itu, kita bagi-bagi lemari segala macam. Terus benefit yang ini kegiatan yang kita yang kedua itu kita gabung karena UI ya. Kalau Iya. tahun lalu itu harusnya sama UNJ sama IPB, cuman pas tahunku daftar UNJ IPB udah nggak jadi mitra lagi, nggak tahu kenapa. Akhirnya kita sama UI aja berdua nih gitu, di pasar bagi-bagi medical kit gitu, ada vitamin dan lain-lain. Terus aksi yang ketiga kita secara online gitu kayak ngadain namanya 7 Day Activity Challenge. Jadi kita menantang teman-teman di manapun bebas yang mau ikut kayak 7 hari berturut-turut melakukan sesuatu hal baik untuk lingkungan gitu. Eh, Nah, terus keren ya kegiatan yang banget. benar dapat hadiah juga. Nah, untuk kegiatan yang Wis. terakhir ini masih ongoing, Mm-mm. juga kita online juga, jadi yang mau daftar juga nanti kita kasih bibit tanaman, kita paket, Wah. nanti diupdate sebulan tumbuhannya gimana Mm-mm. gimana gitu. Nah, ini benefit juga sih Ja, semua kegiatan itu uangnya nggak dari uang beasiswa dipotong gitu, tapi memang Pertamina ngasih dana lagi untuk melakukan itu gitu ya Ja. Oke, jadi apa namanya untuk kegiatannya itu benar-benar kayak dikasih dana nih, kasih dana Iya, selain dari yang dana beasiswa yang didapat gitu pokok ya. ya betul banget dan harus habis Ah, gitu harus aja. harus habis meskipun nggak Harus habis gitu ya, Lan. habis. Oke. Iya, jadi hadiahnya besar-besar. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Lan, beasiswa Pertamina itu kayak dapat dananya, kalau dananya itu 1 tahun langsung sekian untuk biaya kuliah dan biaya uang saku kayak gitu, atau dicicil 3 bulan atau malah setengah tahun kayak gitu. Oke, kebetulan kemarin itu dikasihnya itu kan 2 kali setahun aja. Nah, Kayaknya kemarin itu sekitar pokoknya transisi mau ganti semester gitu loh. Ya, berarti per semester ya per itu sih semester, aja. Gitu. Jadi 1 semester nanti kasih lagi 1 semester gitu. 1 semester. Itu biayanya itu nutupin biaya kuliah Alan atau ya udah dikasih segini gitu, atau UKT Alan tuh benar-benar di cover full ditambah uang saku kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita pakainya, oh jadi kan ada yang UKT, ada yang SPP segelondong gitu ya, Ja, kalau Ya. ini. Nah, jadi kalau Pertamina itu nggak melihat UKT ataupun itu, pokoknya semua sama rata gitu aja. Ada uang ini sama uang saku gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman memang UKT-nya di bawah ini, ya berarti sisanya bisa untuk jajan gitu. Oh, Kalau memang UKT-nya di atas ini ya nombok gitu, tapi kan nggak banyak gitu mungkin ya. oke. Berarti tiap award itu nilainya sama gitu ya. Sama banget Nggak ya. nggak ada pengaruh ini, Lan. Wilayah-wilayah kan kalau Alan kan di Jakarta gitu kan, pasti lebih besar atau sama rata aja gitu. Di Jakarta sama, yang di Semarang penerima yang di Undip juga sama kayak gitu. Sama rata. Sama sih, Ja. Sama. Soalnya ada beberapa case yang beasiswanya itu tergantung dari wilayahnya. Jadi kalau Wilayah. dia wilayahnya yang UMR atau apa ya, kayak
kehidupannya tuh mahal-mahal, jadi di situ Mm-mm. biasanya lebih banyak daripada yang biasa-biasa aja gitu. Oke, nah Oh iya iya. Lan, kira-kira nih Lan, buat teman-teman yang mau daftar beasiswa Pertamina, berkas apa aja sih Lan yang harus dipersiapkan buat pendaftarannya? Oke, mungkin berkas-berkasnya kayak umum aja sih, Ja. Kayak mungkin kalau nggak salah ingat itu ada transkrip, terus ada Hmm. eh, surat rekomendasi menerima beasiswa dari prodi gitu, program studi, terus surat keterangan tidak menerima beasiswa lain gitu, Ja. Itu ada juga tuh. Nah, terus yang paling menarik itu suruh ada tadi kalau ada pernah aksi lingkungan dan Hmm. lain-lain, mungkin ada sertifikatnya juga itu diikut sertakan aja gitu. Terus ada bikin isai gitu, isai singkat gitu. Oke. Udah Uh, sih kalau syarat kayak uh, surat surat apa tidak mampu gitu-gitu nggak ada sih, Nggak ada. jadi mungkin umum. Oke, jadi ini bisa banget buat teman-teman yang aku pingin dapat beasiswa nih, tapi yang nggak ada syarat SKTM. Nah, bisa banget daftar buat Mm, beasiswa Pertamina gitu ya, Lan. Oke, mm, nah tadi Alan ya. menyebutkan mengenai itu yang kontribusi terhadap bumi waktu Alan mau daftar. Kalau Mm, boleh tahu nih Lan, Alan waktu itu nyeritain apa? Atau Alan ngasih kayak list Alan udah melakukan apa aja gitu? Itu Alan melakukan apa aja? Aktivitas Alan. Oh iya, kalau itu kebetulan kan waktu itu masih tergabung di salah satu organisasi kampus ya, Ya. himpunan gitu aja. Nah itu kan memang kita sering tuh, jadi kan ibaratnya kalau kampus kita itu ada desa binaan gitu ya. Mm-mm. Itu, nah kebetulan ada desa binaan dari program studiku gitu. Nah itu di Bekasi gitu. Nah dia kan banjir, pokoknya kayak Pekalongan gitu loh, sering banget rob. Nah, ya udah akhirnya kita melakukan ke sana, kita bikin selang air bersih, terus ngasih bantuan perahu-perahu karet gitu, gitu, ngasih vitamin karena kakinya itu banyak yang kena penyakit apa tuh yang banjir gitu, kurap kades gitu ya, itu kita kasih, terus kita sampah-sampahnya kita bersih-bersih. Nah, itu aja sudah cukup sih dilampirkan gitu. Oke, jadi aktivitas terhadap kontribusinya tuh nggak usah banyak-banyak gitu ya Lan. Yang penting ada gitu ya. Harusnya penting kok cerita, maksudnya ada lah yang bisa kau ceritain gitu. Oke. Nah, untuk tahapannya nih Lan, tahapan seleksinya itu apa aja sih Lan? Kemudian eh, sistem pengumumannya itu apakah misalkan nih berkas. Nah, berkas 1 bulan kemudian diumumin di website aja atau diumumin juga di email masing-masing calon penerimanya. Hmm, oke. Jadi tahapannya secara kurang lebih kayak gini. Kita kan kayak ada form gitu ya. Hmm. Kita isi gitu. Eh, ya, terus kita nanti semacam